Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih di tema 1, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. 2. Siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 4. Siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun, perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Apakah kalian pernah merasakan gatal ketika kita memegang batang bambu? Ya, tentu kalian pernah merasakannya. Ya, untuk selanjutnya, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, hygrofit, dan xerofit. Sekarang kita akan membahas tentang hidrofit. Adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan tinggal di perairan. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, contohnya eceng gondok. Nah, kalian tentu pernah melihat ya, eceng gondok biasanya ada di kolam-kolam ya. Selanjutnya, tumbuhan hidup terendam dalam air, contohnya hidrilla. Nah, ini adalah jenis tanaman hidrilla. Mereka hidupnya di dalam air. Yang ketiga, tumbuhan hidup dengan akar tertanam di air, di dasar air. Namun, tumbuhan mengambang di atas permukaan air. Contohnya, pohon teratai. Kalian pernah melihat pohon teratai? Ya, tentu kalian pernah melihatnya. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup pada ekosistem pasar surut dengan memiliki akar yang kuat dan tidak mudah roboh ketika tertimpa angin dan ombak. Contohnya, pohon bakau. Berikutnya adalah hygrofit.
Adaptasi hygrofit adalah jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau daerah hujan tropis. Ciri-ciri tumbuhan hygrofit yaitu memiliki daun lebar dan tipis, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya, tumbuhan paku. Nah, ini adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu biasanya hidupnya di dekat-dekat air ya. Selanjutnya, kemuning. Nah, ini adalah pohon kemuning. Tentu kalian pernah melihatnya di depan rumah atau di depan rumah temannya. Selanjutnya, lumut. Nah, yang ini pasti pernah melihatnya. Karena biasanya kalau musim hujan seperti ini, lumut itu akan banyak ya. Selanjutnya, dedalu. Nah, ini adalah pohon dedalu. Dan yang terakhir adalah xerophyt. Adaptasi xerophyt adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan xerophyt, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada lingkungan tanah yang kering seperti gurun. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt antara lain, tanaman memiliki daun sempit dan tebal, serta beberapa jenis diantaranya berubah bentuk menjadi bentuk sisik, duri, atau bahkan tidak mempunyai daun. Permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air secara berlebihan. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Memiliki akar yang panjang untuk penyerapan air di dalam tanah. Contoh tumbuhan xerophyt yaitu pohon kurma. Nah, pohon kurma ini terdapat di gurun-gurun ya. Yang kedua, lili gurun. Nah, ini adalah bunga lili gurun. Berikutnya, lidah buaya. Kalian tentu pernah melihatnya ya. Kaktus. Nah, ini adalah pohon kaktus. Pohon kaktus biasanya terdapat duri-duri yang tajam. Tumbuhan tidak bisa berlari jika ada pemangsa yang datang. Tumbuhan beradaptasi dengan memiliki ciri khusus untuk melindungi diri dari pemangsanya, seperti duri. Contohnya, pohon salak, daun nanas, dan buah durian. Yang kedua, getah. Contohnya, sawo, karet, dan nangka. Ketiga, bau. Contohnya bunga bangkai. Dan yang keempat, racun. Contohnya gadung, jarak, dan kecubung. Yang kelima, kulit keras. Contohnya kelapa, salak, dan durian. Serta yang terakhir adalah bulu atau rambut. Contohnya bambu. Nah, di pembahasan selanjutnya, anak-anak kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat.
Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya, Bung Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Maida. Laksamana Tadashi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul pada tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda yang pejuang yang gigih yang melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya adalah Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Tugas kalian adalah tulislah informasi pada pita pikiran dengan kalimatmu sendiri. Nah, Ibu beri contoh satu ya. Misalnya, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Misalnya pohon kaktus, akarnya panjang, batangnya tebal, dan berlapis lilin. Sedangkan cara tumbuhan melindungi diri, contohnya duri, durian, mawar, salak, nanas. Nah, selanjutnya kalian kerjakan
pada kolom-kolom berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan siapa tokoh-tokohnya? Sekarang tugas kalian adalah berdasarkan bacaan tersebut, istilah peta pikiran berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu beri contoh satu ya. Apa peran Sayuti Melik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan pada kolom-kolom berikutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya anak-anak belajar dari rumah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya protokol kesehatan, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.